Halo semua, apa kabar? Hari ini kita kembali membahas tentang dimensi 3. Topik yang akan kita bahas untuk hari ini adalah jarak antara titik ke garis. Di sini definisinya jarak antara titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Jadi dari titiknya, dari titik yang akan kita cari, jaraknya dengan garis, kita tarik sebuah garis tegak lurus yang melalui titik tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan simak pembahasan berikut. Langkah pertama, kita misalkan ada sebuah titik dan ada sebuah garis. Titiknya kita namakan titik A. Garisnya kita namakan garis G. Untuk melambangkan titik, kita gunakan huruf kapital. Untuk melambangkan garis, kita gunakan huruf kecil. Langkah kedua, kita buat sebuah garis yang melalui titik A dan memotong tegak lurus garis G. Sehingga ilustrasinya dapat berupa seperti ini. Nanti ada sebuah garis orange, itu melalui titik A memotong garis G. Nah, kesimpulannya, jarak antara titik A dan garis G adalah panjang ruas garis yang tegak lurus garis G dari titik A ke perpotongan ruas garis tersebut dengan garis G. Kita misalkan perpotongannya itu perpotongan ruas garis yang melalui A dan garis G, kita namakan dengan A aksen. Ruas garis yang dimaksud digambarkan dengan panjang ruas garis berwarna biru dari A ke A aksen. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa jarak antara titik A ke garis G ini adalah jarak antara titik A dan proyeksi titik A terhadap garis G, yaitu A aksen. Dari sini kita dapat bahwa jarak antara titik A ke garis G itu sama dengan ruas garis dari A aksen. Nah, sekarang tujuannya kita adalah menemukan berapakah A aksen ini. Nah, untuk menemukannya, kita akan mengkonstruksi sebuah segitiga ABC. Nah, ini yang tadi, kita konstruksi segitiga ABC. Itu. Dari segitiga ABC-nya ini, kita rapikan biar lebih jelas segitiganya. Nah, seperti ini. Segitiga ABC kita buat segitiga sembarang yang diketahui panjang sisinya. Perhatikan bahwa A, B, A aksen itu merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya adalah pada sudut A aksen. Panjang A aksen bisa diperoleh dengan menggunakan teorema Pythagoras. Formulanya dapat dilihat sebagai berikut. Jadi untuk mencari A aksen dari menggunakan teorema Pythagoras, didapat A aksen sama dengan akar dari AB dikuadratkan dikurangi A aksen B dikuadratkan. Selanjutnya, di sini kita membutuhkan nilai dari A aksen B. Maka kita harus mencari dulu nilai dari A aksen B itu. Untuk mencari nilai A aksen B, maka kita bisa menggunakan aturan yang sudah kalian pelajari di kelas 11, yaitu aturan tentang kosinus. Aturan kosinus itu terdapat 3 formula. Nah, untuk saat ini kita akan menggunakan formula yang kedua saja. Ingat ya, kita akan mencari A aksen B. Nah, formula yang kedua kita konstruksi seperti ini. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan sedikit A, B, C ini apa.
A kecil itu merupakan sisi di depan sudut A. Jadi di depan sudut A itu merupakan sisi A kecil, atau dalam hal ini pada segitiga ini adalah ruas garis BC. B kecil itu adalah ruas garis atau sisi di depan sudut B. Berarti yang dimaksud adalah ruas garis AC. Dan C itu adalah ruas garis dari di depan sudut C, yaitu ruas garis AB. Selanjutnya, kita konstruksi persamaan kedua ini. Sebelah kita pindahkan 2AC cos beta ke sebelah kiri, sehingga tandanya jadi positif. Dan A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat, itu karena B kuadrat itu kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti tandanya berubah. Atau di sebelah kiri kita sama-sama kalikan dengan seper B kuadrat. Sama-sama dikurangi B kuadrat. Di sebelah kiri kurang B kuadrat, maka sebelah kanan dikurangi B kuadrat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi, didapatlah nilai dari cos B. Cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, A itu adalah sisi di depan sudut A. Berarti sisinya adalah ruas garis BC. Jadi BC kuadrat ditambah C kuadrat. C itu adalah sisi di depan sudut C, berarti AB. AB kuadrat min B kuadrat. B adalah sisi di depan sudut B. Berarti AC kuadrat per 2 kali BC kali AB. Selanjutnya, perhatikan segitiga AB A aksen. Dari sini, kita akan cari nilai cos B-nya. Cos B didapat itu sisi samping per sisi miringnya. Sisi samping adalah A aksen B. Sisi miringnya AB. Sehingga cos B sama dengan A aksen B per AB. Substitusikan nilai cos B ini ke persamaan kedua tadi di aturan kosinus. Sehingga didapat A aksen B per AB sama dengan BC kuadrat tambah AB kuadrat min AC kuadrat per 2 kali BC kali AB. Sama-sama dikalikan dengan AB, maka didapat A aksen B sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat min AC kuadrat per 2BC. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai dari A aksen B untuk menjawab berapakah panjang dari A aksen. Nah, dengan cara mengkonstruksi seperti ini tentu terlihat lebih sulit. Tapi kenyataannya kalau kita gunakan untuk mengerjakan soal itu jauh lebih mudah. Sekarang mari kita coba untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan jarak antara titik ke garis. Diberikan contoh soal sebagai berikut. Pada limas beraturan TABCD diketahui panjang AB itu 12 cm dan panjang TA itu sama dengan 18 cm. Jika P itu titik potong dari ruas garis AC dan ruas garis BD, maka jarak titik T ke P adalah. Nah, untuk mengerjakan ini, maka silakan buat dulu ilustrasinya. Yang pertama kita buat limas beraturan TABC. AB itu panjangnya 12 cm dan TA panjangnya adalah 18 cm. Yang akan kita cari adalah TP, yaitu
panjang ruas garis yang berwarna orange. Untuk mencarinya, kita dapat mengkonstruksi apa saja dari sini. Nah, kita ketahui bahwa titik T terhadap garis AC itu tegak lurus. Maka kita bisa mengkonstruksi sebuah segitiga untuk mencari solusi dari permasalahan kita ini. Misalkan, dari sini kita dapat melihat bahwa segitiga TPA itu siku-siku di P, TPB juga siku-siku di P, TPC, TPD itu semuanya berukuran sama. Nah, untuk sekarang kita akan mengambil salah satunya. Misalnya, kita ambil segitiga TPA misalnya. Nah, untuk memudahkan, kita pindahkan dulu gambar segitiga TPA supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Misalkan diketahui segitiganya seperti ini. TPA di mana siku-siku di P dan nilainya bisa kita ketahui, nilai-nilainya. TP itu yang akan kita cari. PA itu PA kita belum punya, nanti bisa kita cari. TA itu 18 cm. Nah, selanjutnya karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku hukum Pitagoras. Maka kita gunakan Pitagoras. Pitagoras pada segitiga sama siku-siku ini adalah TA kuadrat, sisi miringnya, sama dengan TP kuadrat ditambah PA kuadrat. Karena yang akan kita cari adalah panjang TP, maka persamaan Pitagorasnya ini kita rubah dulu menjadi TP kuadrat sama dengan TA kuadrat dikurangi PA kuadrat. TP sama dengan akar dari TA kuadrat dikurangi PA kuadrat. Nah, tadi kita kan nilai PA kita belum tahu, maka kita akan cari dulu nilai PA-nya. PA didapat dari setengah dari AC. Begitu juga AC. AC juga kita belum tahu, maka kita cari tahu dulu panjang AC-nya berapa. AC itu sama dengan menggunakan Pitagoras lagi, di mana sisi limas beraturan segi empatnya ini, panjang AB itu 12, panjang BC 12, panjang CD itu 12, panjang DA juga 12, karena limas beraturan. Maka kita dapat AC itu bisa dicari dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dari sini kita dapat nilai AC itu sama dengan 12 akar 2. Sehingga kita dapat mencari nilai PA sekarang karena AC sudah kita dapatkan. PA itu sama dengan setengah kali 12 akar 2. Sehingga PA-nya adalah 6 akar 2. Untuk mencari TP, kita gunakan persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Di sini. Jadi, TP sama dengan TA kuadrat. TA itu panjangnya 18 cm, maka di sini jadinya akar 18 kuadrat dikurangi PA 6 akar 2 dikuadratkan. 18 kuadrat itu jadi akar 324 dikurangi 72. TP sama dengan akar dari 252. 252 itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian 36 kali 7. Sehingga TP sama dengan 6 akar 7. Sehingga ketemulah jawaban panjang TP adalah 6 akar 7. Kita coba lagi satu. Contoh yang kedua, jika diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm
tentukan jarak titik C ke garis FH. Nah, sama seperti tadi, pertama-tama kita buat dulu ilustrasi gambarnya. Buat sebuah kubus, kita berikan nama A, B, C, D, E, F, G, H. Dari sini, panjang rusuk kubusnya itu adalah 6 cm. Yang akan kita cari adalah ruas garis FH itu terhadap titik C. Nah, jarak dari C ke garis FH itu kita ilustrasikan dengan garis putus-putus berwarna merah ini. Nah, untuk mengkonstruksinya, kita akan menggunakan bantuan segitiga. Segitiga yang akan kita gunakan di sini adalah segitiga HCF. Dari segitiga HCF ini, ada hal yang kita ketahui bahwa CF, FH, dan HC itu merupakan diagonal sisi dari kubus tersebut. Sehingga panjang diagonal sisinya adalah 6 / 2. Bagi yang tidak tahu menemukan ini, silahkan coba dulu sampai ketemu bagaimana caranya mendapatkan diagonal sisi 6 / 2. Karena sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang itu. Gunakan saja teorema Pythagoras juga bisa. Nah, segitiga tadi yang pada ilustrasi ini kita keluarkan dulu supaya lebih memudahkan kita melihat. Segitiga HCF atau CHF atau FCH sama saja. Itu seperti ini. Nah, proyeksi C terhadap garis HF itu kita tulis dengan C aksen. Dari sini kita dapatkan nilainya bahwa HC atau CH itu 6 / 2 dan HF juga 6 / 2 karena ini merupakan segitiga sama sisi. Terus nilai HC itu berapa? Nilai HC adalah setengah dari HF. Berarti dia dapat 6 / 2 bagi 2. Nilainya 3 / 2. Nah, kita akan cari nilai C aksen. Jadi, C aksen itu bisa kita dapatkan dari menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagorasnya itu adalah CH kuadrat sama dengan C aksen kuadrat ditambah C aksen H kuadrat. Setelah itu, karena kita akan mencari C aksen, maka kita konstruksi ulang persamaan Pythagorasnya menjadi C aksen sama dengan akar HC kuadrat sisi miring dikurangi HC aksen kuadrat. Sini. Dari sini kita dapat nilai HC kuadrat berarti 6 / 2 dikuadratkan dikurangi 3 / 2 dikuadratkan. C kuadrat, C aksen sama dengan akar dari 6 / 2 dikuadratkan yaitu 72 dikurangi 3 / 2 dikuadratkan jadi 18. C aksen sama dengan akar dari 54. 54 itu merupakan perkalian dari 9 kali 6. Jadi, C aksen sama dengan akar dari 9 kali 6. Akar dari 9 adalah 3, akar dari 6 ya tetap akar 6. Berarti C aksen sama dengan 3 akar 6. Demikianlah sedikit pemaparan tentang jarak antara titik ke garis. Selanjutnya, untuk tugas, silahkan disimak pada Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar atau langsung pada grup percakapan kelasnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.